Pada bagian yang ke-6 telah diceritakan, tiba-tiba perasaan Restu Singgih menjadi tidak enak karena Jail Singgih kakaknya pergi dan tidak memberitahukan apa tujuannya. Tetapi sebenarnya Jail Singgih pergi mencari ular untuk diambil bisanya yang akan digunakan untuk membunuh Restu Singgih. Kenapa Den Restu jadi memikirkan akan kepergian kakak Den Restu? Bukankah Jail Singgih itu biasa pergi jalan-jalan? Kenapa Den Restu jadi curiga? Siapa yang curiga? Saya bukan curiga. Saya hanya heran. Kenapa Kakang Jail hanya untuk pergi jalan-jalan saja tidak memberitahu Nilam? Seharusnya dia itu mengajak Nilam. Dia kan tahu kalau Nilam calon istrinya. Barangkali karena kakakmu ingin menenangkan pikirannya sendiri. Jadi pagi-pagi sekali sambil menghirup udara segar, dia pergi jalan-jalan. Tapi saya perhatikan, Den Restu sepertinya curiga. Maaf, Den. Saya hanya menduga saja. Tidak apa-apa. Saya senang. Karena Bu Kadir terbuka jika mempunyai perasaan apa-apa. Saya senang keterbukaan. Apakah benar Den Restu senang keterbukaan? Kenapa Bu Kadir bertanya seperti itu? Apakah memang Ibu akan melihat diri saya? Apakah karena Ibu ingin tahu keadaan saya sekarang? Maaf, Den Restu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya senang menduga-duga saja. Tidak apa-apa. Keterbukaan memang sangat saya senangi. Tapi dari segi batas yang ada pada diri saya. Mustahil kalau setiap orang tidak memiliki masalah, walau sekecil apapun. Tapi bukankah setiap pribadi masing-masing ada yang tidak perlu jujur dibeberkan pada siapapun? Bukan keterbukaan namanya, Den. Begitu mestinya. Maaf, Den Restu. Saya sebenarnya hanya ingin tahu tentang hubungan saya dengan Nilam atau diri saya sendiri yang Bu Kadir ingin ketahui. Saya ingin Bu Kadir bicara terus terang. Nampaknya Ibu memang ingin sekali tahu persoalan kami. Bukankah begitu? Sepertinya memang begitu. Tapi barangkali persoalan itu tidak akan dibuka oleh Den Restu sendiri. Saya lihat dari kebutuhannya. Apakah dipandang perlu harus saya membuka persoalan itu? Tentang apa? Diri Den Restu sendiri, yang barangkali juga masih mempunyai hubungan dengan Nyi Nilam, yang membuat saya heran dan tidak mengerti. Den Restu pernah mengatakan pada saya bahwa jika hari perkawinan Nyi Nilam dan Jail Singgih berlangsung malam purnama, Den Restu tidak akan bisa melihatnya. Dan Restu saat itu akan pergi entah kemana. Mau apa dia harus tahu diriku? Apa pedulinya? Sepertinya Bu Kadir itu curiga. Dia ingin tahu apa maksudnya diriku tidak bisa melihat perkawinan itu. Apakah maksudnya aku pergi entah kemana pada malam purnama itu? Dia tidak boleh tahu bahwa kepergianku malam purnama karena diriku akan berwujud ular siluman berkepala manusia. Dia tidak boleh tahu. Den Restu, maafkan saya. Barangkali pertanyaan saya terlalu rahasia sifatnya. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya hanya ingin Den Restu mengerti saya. Ini rumah saya. Saya tidak suka tamu-tamu saya mempunyai rahasia yang tidak saya ketahui. Saya permisi. Bu Kadir. Tidak ada jawaban dari Bu Kadir. Perempuan itu sudah pergi dari ruangan itu dan sudah masuk ke kamarnya. Sementara Restu Singgih menjadi tidak mengerti kenapa Bu Kadir menyinggung perasaannya. Padahal dia sendiri yang meminta Restu Singgih untuk tinggal di rumahnya itu. Biarkan saja Dan Restu tersinggung atas ucapanku. Biar dia tahu sendiri. Aku memang tidak mau ada orang yang menyimpan rahasia di rumah ini. Aku khawatir diriku akan diketahui orang lain. Aku takut kalau sebenarnya kehidupanku yang serba cukup dan rumah yang besar ini aku dapati karena memuja perempuan siluman. Dan tamu-tamu itu akan mengetahui yang sebenarnya. Tidak boleh ada yang tahu tentang tujuanku.
bahwa aku sebenarnya sedang menunggu kelahiran bayi yang sedang dikandung Niniram itu. Bayi itu akan aku curi dan akan aku serahkan sebagai tumbal kekayaanku nantinya. Mereka semua tidak tahu. Tapi tentang Den Restu, ya, aku memang curiga pada dia. Apa maksudnya? Dia akan pergi tanpa boleh diketahui siapapun pada malam perkawinan nanti. Karena menurut dia sendiri, walau bagaimana, malam purnama akan membuat dirinya celaka. Aku harus tahu apa sebenarnya yang akan terjadi pada saat munculnya bulan purnama pada diri Den Restu itu. Aku memasuki hutan kecil. Barangkali di hutan ini banyak ular berbisa. Mudah-mudahan saja begitu. Aku berhenti di sini saja. Sekarang aku harus mencari ular yang aku butuhkan itu. Aku harus secepatnya mendapatkan ular yang aku butuhkan itu. Karena hari sudah sore, ya. Mumpung masih terang, sebentar lagi akan gelap malam. Kalau aku lihat tempat sekeliling hutan ini, memang agak berbahaya dengan binatang buas. Aku yakin, aku pasti bisa mendapatkan ular di tempat ini. Aku akan mencari di tempat-tempat yang penuh semak-semak pohon. Biasanya, ular sering bersembunyi di semak-semak daun. Aku harus berhati-hati. Nampaknya di semak-semak ini rawan sekali dengan binatang berbisa. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Nampaknya hari sudah malam. Tapi kenapa Kakang Jahil belum kembali? Kemana sebenarnya dia? Menurut Bu Kadir, dia hanya ingin jalan-jalan keliling desa. Tapi kenapa belum kembali juga? Aku harus menunggu Kakang Jahil singgih kembali. Rasanya aku khawatir juga. Dia tidak akan lama lagi akan melangsungkan perkawinannya. Aku takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, aku mendengar orang membuka pintu. Iya, suara pintu itu dibuka. Tapi
Tapi suara itu jauh sekali. Sepertinya suara itu di belakang rumah. Apakah di belakang rumah ini ada pintu keluar? Siapa orang yang membuka pintu itu? Apakah itu Kakang Jail yang baru datang? Tapi rasanya tidak mungkin. Kenapa dia datang dari belakang rumah? Aku penasaran. Aku akan melihat ke belakang rumah. Sepertinya suara pintu tadi aku dengar dari tempat ini. Tapi kenapa aku tidak mendengar suara-suara mencurigakan? Sayang sekali aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku yakin suara pintu dibuka itu memang dari tempat ini. Tapi pintu mana yang dibuka? Kenapa aku tidak merasakan memegang daun pintu? Suara orang berteriak. Sepertinya suara seorang laki-laki. Suara teriakan itu kedengarannya dari arah depan sana. Iya, sepertinya suara teriakan itu di dalam sebuah ruangan besar. Suara siapa itu? Suara teriakan itu telah membuat Restu Singgih cemas. Dia menduga teriakan itu berasal dari sebuah ruangan besar. Aku harus mencari suara itu. Sepertinya teriakan orang itu dalam bahaya. Restu Singgih bergerak melangkah. Tak berapa lama Restu Singgih tersentak karena dia menyentuh dinding pintu yang besar. Dinding pintu adalah dinding pintu gudang yang terbuka. Aku menyentuh dinding pintu. Apakah ini pintu sebuah ruangan? Besar sekali pintu ini. Pintu ini tidak ditutup. Restu Singgih kemudian masuk ke dalam gudang itu. Suasana di dalam gudang itu sunyi senyap. Kenapa sunyi sekali? Tadi suara teriakan itu kedengarannya dari dalam ruangan ini. Ruangan apakah ini? Perasaanku, suaraku begitu terdengar bagaikan di dalam sebuah ruangan besar. Dan Restu? Kaukah Bukade? Ya. Mau apa Dan Restu malam-malam begini masuk ke dalam gudang belakang rumah ini? Jadi, ini sebuah gudang di belakang rumah. Maafkan saya Bukade. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam gudang ini. Saya hanya ingin melihat apa yang sudah terjadi di tempat ini. Apakah memang baru saja ada kejadian di gudang ini? Sepertinya begitu. Tadi aku mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari gudang ini. Saya merasa yakin kalau orang itu sedang mengalami keadaan berbahaya. Tapi kenapa saya tidak menemukan apa-apa? Padahal suara teriakan itu dari tempat ini. Barangkali itu hanya pendengaranmu saja. Aku tidak mendengar suara apa-apa. Ini gudang apa Bukade? Saya baru tahu kalau di belakang rumah ini ada sebuah gudang. Gudang ini hanya gudang kosong. Aku memang suka juga memakainya untuk menyimpan padi. Sudahlah, hari sudah malam. Sebaiknya kau masuk ke kamar. Bukade, apakah Kakang Jail sudah kembali? Belum. Aku juga sedang menunggunya. Kenapa sudah malam dia belum juga? Aneh, mencurigakan sekali. Rasanya aku penasaran sekali. Jelas sekali aku mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari gudang ini. Dan gudang itu, aku baru tahu kalau di belakang rumah ini ada sebuah gudang. Rasanya aku yakin
Di dalam gudang itu pasti sudah terjadi sesuatu. Dan aneh, kenapa Bu Gadir tiba-tiba muncul di tempat itu? Mustahil kalau dia tidak mendengar suara teriakan itu. Apakah dia hanya berpura-pura saja? Aku curiga. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Rupanya hari sudah terang. Nyenyak juga aku tertidur di kereta kuda ini. Kini aku akan melanjutkan mencari ular berbisa itu. Hari ini juga aku harus mendapatkan ular yang aku butuhkan. Aku pasti sedang ditunggu-tunggu Bu Gadir, Nilam dan Restu. Mereka pasti kebingungan karena aku hingga kini belum kembali. Biarlah. Sebelum aku mendapatkan ular yang aku butuhkan itu, aku tidak akan pulang dulu. Kali ini aku harus berhasil. Nah, barangkali di tempat yang baru aku datang ini, aku bisa menemukan seekor ular yang aku harapkan itu. Ketika Jaya Singgih tengah duduk beristirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba dari arah semak-semak pohon muncul seekor ular merayap-rayap. Ular itu nampaknya ganas sekali. Seekor ular ganas. Itu pasti ular berbisa. Oh ya, ular itu bertengger. Dia sepertinya akan menyerangku. Aku harus berhati-hati. Aku harus berhasil menangkapnya. Aku berhasil. Ular ini sudah aku tangkap. Dia melilit-lilitkan tubuhnya di tanganku. Oh, aku akan mengambil bisa ular itu secepatnya. Dengan cekatan, Jaya Singgih kemudian menekan bagian mulut ular itu. Kemudian dia mengambil selembar daun dari pepohonan. Lalu dari bagian mulut ular itu menetes lendiran racun. Racun itu kemudian diteteskan ke daun itu. Racun ular ini sudah aku keluarkan semua. Ular ini sebaiknya aku buang saja. Oh, aku sudah berhasil mendapatkan racun ular ganas yang membahayakan. Kini aku harus kembali. Racun ini akan secepatnya aku gunakan untuk membunuh Restu. Boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi,
olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Jail Singgih membunuh adiknya Restu Singgih dengan bisa ular itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.